Cara menjadi kaya dari masa ke masa yang harus kamu tahu kalau mau jadi orang kaya. Bayangkan kalau kamu hidup di era film Bridgerton, maka cara jadi kaya itu hampir tidak ada. Mayoritas orang hidup sebagai petani dan peternak tanpa memiliki lahan, karena lahan hanyalah milik kaum bangsawan dan kerajaan. Untunglah mulai muncul yang namanya revolusi industri 1.0 yang dimulai pada tahun 1784 dengan mulai diciptakannya mesin uap oleh James Watt, mengubah masyarakat dunia yang awalnya mayoritas agraris menjadi masyarakat industri. Kalau sebelumnya pemilik tanah dan bangsawan menduduki posisi teratas di masyarakat, pedagang, bankir bisa menjadi lebih kaya dari kaum bangsawan. Di era ini juga lahir kelas menengah seperti pegawai pemerintah, dokter, pengacara, dan manajer pabrik. Tambang dan toko juga mulai tumbuh. Mereka menikmati standar hidup yang nyaman. Keahlian mengendalikan mesin merupakan tiket untuk keluar dari kemiskinan di era ini. Kemudian muncullah era industri 2.0, dimulai dari tahun 1870 yang disebut The Age of Science and Mass Production, ditandai dengan ditemukannya konsep assembly line, di mana produksi suatu barang kalau dulu satu orang membuat semuanya sampai selesai, kalau di era ini barang itu dibuat satu persatu, bagian demi bagian, dan digabungkan sampai akhirnya menjadi sebuah produksi akhir. Pada periode ini terjadi kemajuan industri yang sangat cepat di Inggris, Jerman, Amerika, Prancis, serta Jepang. Selanjutnya, revolusi industri ini juga menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Di era sains muncul juga banyak penemuan penting seperti telegraf dan Morse oleh Samuel Morse, telepon oleh Alexander Graham Bell, pesawat terbang oleh Wright bersaudara, sampai bola lampu oleh Thomas Alva Edison. Di bidang kemakmuran juga muncul orang kaya baru yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi. Bisnisnya berusaha memiliki kantor berita dan penyedia informasi. JP Morgan dengan industri perbankan, Andrew Carnegie dengan industri baja, Andrew W. Mellon dan John Rockefeller menjadi sangat kaya dan berkuasa dengan membangun kerajaan bisnis di bidang yang berbeda-beda. Di era ini juga Amerika mulai menjadi negara superpower dengan memiliki pendapatan per kapita dan produksi industri tertinggi di dunia, dengan pendapatan per kapita 2 kali lipat dari Jerman dan Prancis dan 50% lebih tinggi dari Inggris. Di era inilah pendidikan tinggi merupakan jalan terbaik untuk meningkatkan taraf hidup. Dan satu hal yang mempengaruhi dunia sampai saat ini adalah munculnya sistem kepemilikan saham, sehingga kepemilikan satu perusahaan besar bukan lagi cuma milik satu orang, tapi bisa dimiliki oleh publik, yang membuka jalan lahirnya lebih banyak lagi orang kaya di dunia. Setelah industri 2.0, kita bergerak ke revolusi 3.0 yang dimulai pada tahun 1969, ditandai dengan munculnya teknologi digital dan internet. Era ini lahir dari hasil penemuan komputasi data yang ditemukan pada pertengahan tahun 1800-an oleh Carlos Babbage, di mana komputer berjasa untuk memecahkan kode buatan Nazi ketika Perang Dunia II oleh Alan Turing, seorang peneliti Amerika dan komputer serta pahlawan perang dari Inggris. Orang terkaya di zaman ini adalah pemilik software dan sistem informatika. Bisnisnya adalah menemukan software dan sistem komputerisasi, seperti Bill Gates dari Microsoft dan Steve Jobs dari Apple. Era ini juga menandai satu perubahan besar di mana untuk menjadi kaya caranya bukan lagi hanya ke sekolah dan mendapatkan pendidikan tinggi, tapi juga memiliki skill dan keahlian di bidang digital. Sampai akhirnya kita sampai di zaman sekarang, revolusi industri 4.0 atau The Industrial Internet of Things yang dimulai tahun 2011 dan semakin kencang di 2016 dengan ditandai dengan adanya digital ekonomi, big data, IoT, robotik, cloud system yang semuanya aktivitasnya berbasis teknologi hingga sekarang. Di era ini, skill di bidang digital menjadi satu keharusan, apalagi setelah pandemi COVID-19 yang menyebabkan seluruh dunia di lockdown di rumah dan menjalankan aktivitas dari rumah menggunakan internet. Keahlian di bidang digital menjadi keharusan, bukan lagi sesuatu yang ditawar-tawar. Mereka yang bisa memanfaatkan teknologi yang ada bisa menjadi miliarder dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatan mengumpulkan kekayaan ini terjadi jauh lebih cepat dari yang pernah ada sebelumnya. Di era ini juga akan ada banyak profesi yang hilang karena nggak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang ada.
tetapi juga melahirkan banyak profesi baru yang belum pernah ada sebelumnya, seperti konten kreator, live streamer, digital marketing spesialis, sosial media spesialis, dan masih banyak lagi. Mereka yang menjadi super kaya adalah mereka yang bisa memanfaatkan aplikasi berbasis digital seperti e-commerce dan sosial media, entah sebagai pemilik, pemegang saham, sampai jadi pemain besar di dalamnya. Jadi, sudah siapkah Sobat Mea menjadi miliarder di era industri 4.0?